وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ayuhal ikhwah a'azzakumullah, pada kesempatan di pagi hari ini alhamdulillah kita berjumpa kembali untuk melanjutkan kajian kita pada penjelasan dari kitab atau risalah Fadlil Islam. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayuhal ikhwah a'azzakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita, qiraah kita, dan sekarang kita masuk kepada athar dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Jadi setelah Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat Al-Quran, menyebutkan al-ahadith, hadis-hadis nabawiyah, lalu selanjutnya Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala mendatangkan athar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, wa fi sahihi, dan di dalam sahih Al-Bukhari, an Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, berkata sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, ya ma'syaral qurra'i, wahai para pembaca Al-Quran, istaqimu, istiqamahlah kalian, luruslah kalian. Faqad sabaqtum sabqan ba'ida, maka kalian telah melampaui dengan jauh. Artinya masuk ke dalam orang-orang yang betul-betul berlomba-lomba dalam kebaikan. Fa in akhadtum yamina wa shimala, kalau kalian berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, artinya tidak istiqamah, tidak konsisten, enggak lurus. Laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka kalian telah tersesat dengan ketersesatan yang jauh. Berkata Asy-Syaikh Asy-Syarih hafizahullahu ta'ala, hadzal atharu an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu. Athar ini adalah athar dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Annahu kana yadkhulul masjid, bahwa sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman suatu hari masuk ke dalam masjid. Wa yaqifu ala hilaqit tadrisi, dan beliau radhiyallahu an berhenti pada halaqah pembelajaran. Ay 'ala alladzina, maksudnya adalah kepada orang-orang yata'allamuna al-Quran, yaitu pada halaqah atau pada kumpulan orang yang sedang belajar Al-Quran fil masjidi, di dalam masjid. Fayaqulu lahum, lantas kemudian sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an berkata kepada mereka,
In istaqamtum, kalau kalian istiqamah, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, maka kalian telah melampaui jauh. Artinya ibarat perlombaan itu dia jauh di depan. Ai in istaqamtum, maksudnya apabila kalian istiqamah 'alal Qur'an, berpegang kepada Al-Qur'an, alladzina tadrusunahu, yang kalian pelajari, kalian istiqamah bil amali bihi, dengan mengamalkannya. Li'anna al-maqsuda huwa tamassuku bil Qur'an, karena maksud dari mempelajari Al-Qur'an adalah berpegang, wa tamassuku, yaitu berpegang bil Qur'ani, dengan Al-Qur'an, wal amalu bihi, dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi maksud dari belajar Al-Qur'an, ya membacanya, memahami isinya, adalah berpegang kepadanya dan mengamalkannya. Amma alladhi yaqra'ul Qur'ana, adapun orang yang membaca Al-Qur'an, walakinnahu, tetapi dia la yatakhallaqu bihi, dia tidak berakhlak dengan Al-Qur'an. Fahadha qad inharafa 'anil Qur'an. Fahadha qad inharafa 'anil Qur'ani, maka orang yang seperti ini dia telah menyimpang dari Al-Qur'an. Fal Qur'anu, maka Al-Qur'an huwa siratul mustaqim, dia adalah jalan yang lurus. Alladzi man tamassaka bihi naja, yang dimana siapa orang yang berpegang kepadanya, maka dia akan selamat. Wa man hada anhu halaka wa dhalla, dan siapa orang yang menyimpang dari Al-Qur'an, maka dia binasa. Halaka, binasa. Wa dhalla, dan dia tersesat. Wa hadzal athar, athar ini, fihi tadhkiru, di dalamnya terdapat peringatan, min Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, peringatan lil qurra'i, bagi para pembaca Al-Qur'an. Annahum la yaqtasiruna, bahwa mereka tidak membatasi fi qiraatil Qur'ani, dalam membaca Al-Quran, dia batasi ala jaudatit tilawati, dia batasi pada bagusnya bacaan, wa husnis sauti, dia batasi pada suara yang indah saja, duna nadharin, tanpa melihat, ila tadabburihi, kepada mentadabburi Al-Quran, wal amali bihi, dan tidak memperhatikan mengamalkan Al-Quran, wat takhalluqi bi akhlaqi, dan tidak memperhatikan berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Faman fa'ala dzalika, siapa orang yang melakukan hal tersebut, artinya dia hanya membaca tapi tidak mentadabburinya, tidak mengamalkannya, tidak berakhlak dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Faman fa'ala dzalika, maka siapa orang yang berbuat seperti itu, la yu'tabaru min ahlil Qur'ani, dia tidak dianggap termasuk ahlul Qur'an. Amma alladhi, adapun yang yatakhallaqu, yang berakhlak bil Qur'ani, dengan Al-Quran, wa yata'addabu bi adabihi, dan dia menerapkan adab dengan adab-adab Al-Quran, fahuwa min ahlil Qur'ani, maka dia termasuk ahlul Qur'an. Walau kana amiyan la yaqra'ul Qur'ana, walaupun dia awam, gak bisa baca Al-Quran, tapi prakteknya, pengamalannya, dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ayuhal ikhwah a'azzakumullah, ini asar adalah merupakan asar nasihat dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman
radhiyallahu anhu bagi kita semuanya, bahwa siapapun orang yang dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, dia tentu mempelajari bagaimana membacanya dengan benar tentunya. Dia pelajari juga. Dia mengucapkan hurufnya dengan benar, dia pelajari juga. Tetapi juga jangan lupa bahwa Al-Quran bukan hanya dibaca dengan bacaan yang baik, bukan hanya sekedar memperindah suara, tetapi juga memahami maknanya, mentadabburinya, mengamalkannya, berakhlak dengan akhlak yang ada di dalam Al-Quran, menerapkan adab yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Mengapa nasihat ini didatangkan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu? Karena ya dahulu itu orang yang baca Al-Quran, dialah juga orang yang faham Al-Quran. Bukan hanya sekedar dia membaca saja. Jadi diperintah agar supaya betul-betul istiqamah. Perintah agar supaya berusaha orang-orang yang memahami Al-Quran, mengamalkannya, dan istiqamah dalam mengamalkannya. Karena nanti manusia apa? Manusia akan melihat golongan ini. Golongan orang yang dianggap berilmu, yang dianggap faham Al-Quran, ini yang akan dilihat oleh manusia. Sehingga apabila mereka ini rusak, golongan orang yang dianggap berilmu, faham Al-Quran, ini rusak, maka nanti masyarakat akan ikut jadi rusak. Tapi kalau ini baik, masyarakat pun akan menjadi baik. Masyarakat akan melihat, masyarakat akan mengikuti. Maka di sini nasihat didatangkan oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an adalah agar supaya para pembelajar ilmu syar'i, para penuntut ilmu, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, agar supaya istiqamah, berusaha untuk istiqamah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, artinya tidak lantas kemudian dia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan syariat, tapi mencari-cari pembenarannya dan seterusnya. Berusaha untuk istiqamah, sehingga kemudian orang-orang jadi melihatnya, oh seperti itulah Islam. Sebagaimana kita sudah pernah sampaikan bahwa Al-Islam mahjub bil muslimin. Agama kita ini tertutup dengan kaum muslimin sendiri, dengan perilaku kita sendiri. Sehingga kemudian ketika orang melihat, oh, itu orang yang baca Al-Qurannya aja begitu, orang yang penuntut ilmunya aja begitu, orang yang berilmunya saja melanggar, dan seterusnya. Maka ini membuat orang-orang yang melihat hal tersebut, mereka akhirnya jadi ya enggan, tidak mau mengikuti. Ya, orang yang belajarnya aja begitu, penuntut ilmunya saja begitu. Naam. Lalu kemudian selanjutnya al-muallif rahimahullahu ta'ala menukilkan dari Muhammad ibn Waddah wa an Muhammad ibn Waddahin, dan dari Muhammad ibn Waddah annahu, bahwa sesungguhnya sahabat Hudzaifah ibn Yaman, ini masih penjelasan terkait dengan atharnya sahabat Hudzaifah ibn Yaman tadi, annahu kana yadkhulul masjida, bahwa sesungguhnya sahabat Hudzaifah ibn Yaman masuk ke dalam masjid, fayaqifu 'alal hilaqi, lalu kemudian berhenti pada salah satu halaqah ilmu. Fayaqul, lalu kemudian berkata sahabat Hudzaifah ibn Yaman, fadzakarahu, lantas kemudian Muhammad ibn Waddah menjelaskan atau membawakan asar tadi. Ya ma'syarul qurra, wahai para pembaca Al-Quran, dan seterusnya asar seperti yang tadi sudah disebutkan. Wa qala, dan berkata Muhammad ibn Waddah, amba'ana ibnu Uyainah, dan berkata kami diberitahukan oleh Ibnu Uyainah an Mujalidin, dari Mujalid, an Sya'bi, dari Sya'bi, an Masruqin, dari Masruq.
Qala Abdullah, berkata sahabat Abdullah, yakni bin Mas'udin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini asar yang lain. Ya, ini asar yang lain dibawakan. Laisa 'amun illa walladhi ba'dahu asyarru minhu. Tidak ada satu tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. La aqulu, aku tidak katakan amun amtaru min amin. Aku tidak katakan bahwa satu tahun yang lebih banyak turun hujannya daripada tahun yang lain. Artinya, sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan tidak ada tahun kecuali yang setelahnya jauh lebih buruk. Bukan berarti bahwa yang sebelumnya banyak turun hujan, lalu kemudian tahun yang setelahnya tidak turun hujan atau sedikit turun hujan. Bukan itu maksudnya. Keburukan bukanlah semata-mata karena minimnya turun hujan. Wala 'amun akhsabu min 'amin. Dan tidaklah yang dimaksudkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud adalah satu tahun lebih subur dibandingkan tahun yang lain. Bukan. Wala amirun khairun min amirin. Dan juga bukan yang dimaksudkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud bahwa satu pemimpin lebih baik daripada pemimpin yang lain. Pemimpin yang sebelumnya lebih baik, lalu kemudian yang setelahnya lebih buruk. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud tahun-tahun setelahnya lebih buruk, bukan itu maksudnya. Lakin, tetapi, yang dimaksud oleh sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, bahwa yang selanjutnya itu lebih buruk, adalah lakin dhahabu ulamaikum wa khiyarikum. Tetapi yang dimaksud tahun yang selanjutnya lebih buruk adalah hilangnya para ulama kalian dan orang-orang yang terbaik di antara kalian. Hilang para ulama artinya wafat. Wa khiyarikum, dan orang-orang terbaik di antara kalian. Thumma yahduthu aqwamun, kemudian muncul satu kaum. Yaqisunal umura bi'araihim. Mereka mengkiaskan perkara-perkara hanya dengan pandangan mereka, pendapat mereka saja. Fayuhdamul islamu, maka Islam pun dihancurkan. Wayanthalimu, dan Islam pun sirna. Di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ini athar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, menjelaskan bahwa masa-masa yang setelah tahun-tahun belakang semakin buruk. Kenapa? Bukan berarti semakin buruk. Dulu hujan banyak turun, belakangan kering. Dulu tanahnya subur, sekarang jadi tidak subur. Dulu pemimpinnya baik, sekarang jadi tidak baik. Enggak begitu. Karena kalau masalah ini adalah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Rabbul Alamin, yang memang seperti itu. Artinya bahwa ya kadang kita mengalami masa di mana turun hujan bagus, kadang kita mengalami masa di mana kekeringan, tidak ada turun hujan. Kadang kita mengalami masa di mana tanah subur menghasilkan buah-buahan dan panen yang berlimpah. Kadang kering, nggak ada panen. Kadang kita dapati pemimpin yang baik, alhamdulillah. Terkadang kita juga mengalami pemimpin yang buruk. Silih berganti. Kalau ini silih berganti ya. Jadi kalau untuk urusan yang seperti ini silih berganti. Silih berganti. Tidak lantas kemudian habis buruk nanti tambah buruk lagi, enggak. Tapi kemudian jadi ada yang baik. Nanti datang lagi yang buruk. Dan terus seperti itu silih berganti. Ya, silih berganti. Tetapi kalau untuk masalah satu ini nggak bisa begitu, nggak ada istilahnya datang yang lebih baik nanti setelahnya, nggak ada. Tetapi yang ada setelahnya makin buruk. Yaitu apa? Hilangnya atau wafatnya para ulama, hilangnya ilmu, dhihabul ilm, sirnanya ilmu. Nah, sirnanya ilmu ini ada dua penyebab disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sini. Yang pertama adalah wafatnya para ulama. Sebagaimana hadis sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innallaha la yaqbidul ilma intiza'an
yantazi'uhu min qulubil ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu dengan cara dicabut dari dada hamba, yang dimana orang akhirnya tiba-tiba dia berilmu, tiba-tiba hilang, nggak punya ilmu sama sekali, tidak. Wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tak lain tak bukan dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para ulama. Nah, ini poin satu. Ya. Nah, poin yang kedua adalah ketika masih ada para ulama, tapi orang-orang banyak muncul yang nggak berilmu, tapi mereka yang sering tampil bicara. Ya. Maka oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya pada hadis tersebut, hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak tersisa atau tidak disisakan oleh Allah orang yang berilmu, artinya menjadi sangat sedikit jumlahnya. Ada fi riwayatin, dalam satu riwayat dibaca hatta idza lam yabqa alimun, sehingga ketika tidak tersisa seorang alim. Maksudnya tidak tersisa sini bukan berarti sama sekali nggak ada, masih ada, karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain menyebutkan la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah 'alal haqqi wahirin. Akan terus ada sekelompok dari umat ini yang nampak di atas kebenaran. Itu berarti ada ulama, tetap ada. Maka bagaimana cara mempertemukannya antara satu hadis dengan hadis yang lain ini? Ya maknanya bahwa ketika tidak tersisa seorang alim, artinya sangat sedikit jumlahnya. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, yang diangkat tokoh-tokoh yang tidak berilmu. Fasu'ilu, lalu mereka ditanya yang tidak berilmu. Fa'aftau bi ghairi ilmin, maka mereka pun berfatwa tidak berdasarkan ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan juga menyesatkan orang lain. Kalau di dalam asarnya Abdullah bin Mas'ud yang kedua ini disebutkan, thumma yahdutsu aqwamun, kemudian muncul satu kaum yaqisunal umura, mereka mengkiaskan, menganalogikan perkara-perkara bi araihim, dengan pendapat mereka sendiri. Maka perbuatan mereka ini, kalau yang di hadis dhallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Kalau yang di asarnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fayuhdamul Islam, Islam pun dirusak dengan sebab perbuatan mereka. Wa yanthalimu, dan jadi sirna, artinya jadi sirna, jadi hilang karena sebab perbuatan mereka ini. Berkata Syekh Asy-Syarih hafizahullah taala, Muhammad bin Waddah, Muhammad bin Waddah ini tadi yang disebutkan asarnya oleh sahibul matan, minal ulama, termasuk para ulama alladzina sannafu, yang memiliki karya fi bayanil bid'ah, dalam menjelaskan kebid'ahan. Falahu kitabun matbu'un fil bid'ah, beliau memiliki karya kitab yang dicetak terkait dengan masalah bid'ah, nama kitabnya adalah Al-Bid'u wan Nahyu anha, kebid'ahan dan larangan mengerjakannya. Wa hadzal atharu, dan asar ini, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, min riwayati Muhammad ibn Waddah, dari riwayatnya Muhammad ibn Waddah, annahu akhbara, bahwa sesungguhnya sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an memberitahukan, anna nasa, bahwa manusia, la yazaluna fi naqsin, terus mengalami kekurangan. Kullu amin yakunu anqasa minal ladzi qablahu, setiap tahun yang setelahnya lebih kurang atau
mengalami penurunan dari yang sebelumnya. Wahada, dan apa yang dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, kama jaa fi hadithi Anasin, sebagaimana telah datang di dalam hadisnya sahabat Anas bin Malik. Lamma ja'u, ketika orang-orang datang, yashkuna ilaihi al-Hajjaj, mengadukan kepada sahabat Anas bin Malik terkait dengan seorang pemimpin, yaitu Hajjaj yang zalim. Wa ma yalqawna minadh dhulmi, dan apa yang mereka dapati berupa kezaliman dari Hajjaj. Qala, berkata sahabat Anas radhiyallahu an, isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'amun illa walladhi ba'dahu syarrum minhu. Sesungguhnya tidaklah datang suatu tahun kecuali yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Kata sahabat Anas, sami'tuhu, aku mendengar hal ini hadis ini yang beliau bawakan, min nabiyyikum, dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Fakullama ta'akhkhara al-waqtu zada asy-syarru, maka semakin ke belakang maka semakin bertambah keburukan. Wahada, dan hal ini yaqtadi, menuntut ada satu konsekuensi, yaitu apa? Ayyakunal insanu ala hadarin, manusia hendaklah berhati-hati, minal fitani, dari fitnah-fitnah, wasyururi, dan keburukan-keburukan. Thumma akhbara, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menginformasikan fi akhiril athari, di akhir athar, annahu, bahwa sesungguhnya idza matal ulama wal akhyar, apabila para ulama wafat, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh wafat, ya'ti, maka akan datang, min ba'dihim, setelah mereka, unasun juhalun, orang-orang yang bodoh, yuhakkimuna uqulahum wa maqayisahum, mereka berhukum menggunakan akal mereka dan menggunakan pandangan mereka, kias-kias mereka, dia analogikan, dia sama-samakan. Mengapa? Li'annahu, karena laisa indahum ilmun, mereka tidak memiliki ilmu. Wahadha, dan ini, orang yang seperti ini tadi berhukum dengan akal mereka, yudallilul ummata, menyesatkan umat, wa yusabbibu halakaha, dan menyebabkan kebinasaan bagi umat. Lianna haula, karena lianna haula il juhala, karena orang-orang yang bodoh ini, la yuhsinuna ar-ruju'a, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan permasalahan ila kitabillahi, kepada Al-Quran, wa sunnati rasulihi, dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idhumal asasu fit tashri'i, karena keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah, adalah asas, pondasi, fit tashri', dalam pensyariatan. Wa kama jaa fil hadits, dan sebagaimana datang di dalam hadis yang tadi kita sudah sebutkan hadisnya, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dengan cara dicabut dari hati hamba. Jadi orang yang berilmu tiba-tiba jadi nggak punya ilmu, kosong hatinya, nggak begitu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama'i.
Tetapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga tatkala Allah tidak sisakan seorang alim pun. Tadi kita sudah jelaskan ya maknanya. Di maknanya bahwa ya semakin sedikit orang yang berilmu. Ittakhadhan nasu, maka manusia menjadikan ru'usan, para tokoh, juhala, orang-orang yang gak berilmu, yang bodoh. Fasu'ilu, maka tatkala ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, mereka berfatwa dengan tanpa ilmu, fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Nah, ini jadi ada poin penting di sini, yang diantaranya yang kita diingatkan adalah ya karena kondisinya di belakang semakin buruk, maka hendaklah kita berhati-hati. Ya seperti sekarang bicara tentang urusan hal-hal yang besar, ya perkara-perkara agama, urusan-urusan din, urusan-urusan yang terkait dengan umat, ya urusan-urusan yang terkait dengan bangsa, itu masalah-masalah besar ya akhi. Maka hendaklah para penuntut ilmu, para pembelajar, ya di dalam atau di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini, tidaklah kemudian memunculkan permasalahan-permasalahan yang besar yang lalu dia membuat orang jadi kebingungan, kebimbangan. Dan ini terjadi. Misalnya seperti yang beberapa saat ini ramai. Orang ramai bertanya tentang masalah bagaimana ini, boleh nggak sholat dengan safnya yang renggang-renggang dan seterusnya. Ya hendaknya kita kembalikan kepada fatwa-fatwa para ulama, baik yang ada di negeri kita, bahkan termasuk para ulama yang ada di luar negeri juga, ya seperti di Saudi dan yang lain, yang mengatakan itu boleh, itu diperkenankan karena kondisi yang sedang pandemi seperti sekarang ini. Jangan lantas kemudian sudah seperti ini, artinya orang sudah mengetahui lah tentang fatwa itu, karena memang disebarkan juga secara resmi, baik dari lembaga yang sudah resmi dari negeri kita, MUI dan seterusnya. Lalu tiba-tiba kemudian ada muncul lagi, disebarkan lagi di media sosial fatwa yang mengatakan, oh itu tidak sah, karena seperti tidak mengerjakan sholat, sama saja nggak sah dan seterusnya. Padahal kita ketahui beberapa para ulama pun telah meralat fatwa mereka, ya, sehingga kemudian akhirnya terjadilah kebingungan, kebimbangan. Nah ini juga perlu kita fahami, bahwa para penuntut ilmu, para pembelajar kecil-kecil seperti kita ini hendaknya berhati-hati ketika kita menghadapi masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang terkait dengan orang banyak, masalah-masalah yang terkait dengan maslahah ammah, maslahat umum. Jadi likulli mas'alatin, setiap masalah ada orang yang berkompeten untuk menyampaikannya. Ada pengalaman menarik. Ya, ada pengalaman menarik. Suatu ketika di salah satu daurah, waktu itu salah seorang pengisi daurahnya adalah salah seorang pengajar, dan beliau juga adalah Syekh Dr. Nasir Ibn Abdullah Al-Qifari. Ketika beliau ditanya tentang masalah-masalah besar terkait dengan negeri beliau, Saudi dan seterusnya, bagaimana kebijakan Saudi kok begini ya Syekh, bagaimana ini begini ya Syekh, hukum tentang permasalahan ini, masalah-masalah besar terkait dengan negara, terkait dengan maslahat umat, terkait dengan maslahat orang banyak. Beliau dengan penuh tawadhu, dengan penuh rendah diri, beliau menjawab, silakan Anda bertanya kepada mufti kami. Masya Allah, luar biasa. Karena masalah ini masalah yang besar, ya masalah terkait dengan negeri, ya masalah terkait dengan negara kami, negeri kami, maka silahkan Anda bertanya kepada mufti kami.
Masya Allah, luar biasa. Dan ini tawadhu'nya para ulama. Ya kalau seperti beliau, selevel beliau, sekelas beliau saja tawadhu menghadapi masalah-masalah yang besar, yang bisa jadi beliau juga bisa saja kalau mau jawab. Tawadhu, silahkan tanya kepada mufti kami, orang tua kami, guru kami, ya. Silahkan bertanya. Ya, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ya. Silahkan bertanya kepada mufti kami, walid kami, orang tua kami, guru kami, yaitu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Silahkan bertanya. Karena ini masalah-masalah besar. Nah, oleh karena itulah di ranah media sosial memang bisa jadi terjadi perbedaan pandangan, mesti. Ya, bisa jadi, tadi kita sudah katakan terjadi perbedaan pandangan. Tetapi di tengah-tengah permasalahan yang seperti ini, ayuhal ikhwah, di mana katakanlah di mana masyarakat membutuhkan kejelasan informasi langsung. Jadi boleh atau tidak, sah atau tidak. Maka hendaknya kita berusaha untuk para penuntut ilmu yang kecil, ya menahan diri untuk tidak bicara, untuk tidak menyampaikan, kecuali memang yang memiliki kompetensi dalam hal ini. Jangan membuat orang jadi tambah bingung. Apalagi kemudian orang akhirnya jadi berdebat di media sosial. Menurut Ustadz Fulan tak boleh, menurut Ustadz Alan tidak sah, menurut Syekh Fulan nggak sah. Jadi seolah-olah ada satu arus besar yang, katakanlah misalnya kita ambil contoh kasus ini yang sedang ramai ini, mengatakan boleh, lalu tiba-tiba Anda datang memunculkan bahwa itu tidak boleh atas nama khilafun ilmiyun, perselisihan ilmiah, atau khilafun mu'tabar, khilaf yang ya memang boleh ada khilaf di dalamnya. Ya akhi, ini seringkali kita tidak memahami kadar kita. Ya, kita seringkali abai terhadap kadar kita sendiri. Padahal kita sama-sama tahu, beruntunglah orang yang dia mengetahui kadarnya, kompetensinya, kedudukannya, dia di mana. Masalah yang dia hadapi ini masalah yang besar atau masalah yang memang bisa diketahui orang banyak, individu, dan seterusnya. Maka oleh karena itu, bagi para pembelajar, pemula seperti saya, seperti kita ini, pembelajar pemula, adalah tidak masuk ke dalam masalah-masalah besar. Kalau toh memang ingin membicarakan itu sebagai ranah khilaf ilmi, khilaf ilmu, perselisihan ilmu, ya ada maidannya sendiri, ada ranahnya sendiri, ada tempatnya sendiri, atau bahasa lainnya ada kamarnya sendiri, yang isinya adalah para penuntut ilmu semuanya, yang di dalamnya masing-masing menyampaikan argumentasi dengan hujjah, dengan dalil dari kitabullah, dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari literatur-literatur, referensi-referensi didatangkan, atau fatwa para ulama didatangkan. Tetapi jangan sampai kemudian ini di ranah umum. Seperti misalnya kayak sekarang ya media sosial, di ranah umum di media sosial, yang semua orang yang berilmu, yang setengah berilmu, yang nggak tahu ilmu, yang hanya sekedar mengambil informasi dari copy paste, kutip-kutip, comot sana, comot sini, ikut bicara semuanya. Fazdada al-amru syarra, bertambahlah keburukan. Bukan tambah kebaikan, malah makin tambah keburukannya. Tambah ruwet lah kalau bahasa kita. Semua orang ikut bicara, semua orang ikut mengangkat suara, merasa berhak untuk menyampaikan. Ya, tadi kita sudah katakan, ada ranahnya, ranah diskusi ilmiah, ranah perbincangan ilmiah. Apalagi tadi kita sudah katakan, ini orang sedang membutuhkan informasi yang langsung bisa dia amalkan, bukan butuh ulasan uraian panjang lebar dengan perdebatan-perdebatannya. Itu ada ranahnya sendiri, itu ada kamarnya sendiri, itu ada maidannya sendiri,
Ada majalnya sendiri, ada tempatnya tersendiri. Ini semua masuk di medsos. Yang tentu sama-sama kita ketahui di dalamnya ada orang yang khas, ada yang awam, ada yang nggak ngerti, ada yang saya mau ikut yang mana ini? Ya, dan ini ayuhal ikhwah azakumullah. Ini minal adab. Ini adalah merupakan adab alladhi labudda lana an naltazimahu, yang semestinya kita harus berpegang kepada adab ini. Jadi tidak lantas kemudian di ranah media sosial semua masalah rumit-rumit, sulit-sulit perdebatan. Bahkan ketika misalnya sudah ada fatwa dari lembaga resmi dari negeri kita, MUI misalnya, lalu kemudian ada fatwa juga para ulama di Saudi yang mengatakan boleh, tiba-tiba ada muncul satu atas nama wacana ilmiah khilaf ilmi mengatakan, ini nggak boleh, ini nggak sah. Akhirnya membuat gegerlah lagi. Akhirnya membuat masyarakat bingung lagi. Jangankan masyarakat yang tidak ngaji, yang tidak belajar. Sebagian para ikhwah yang ngaji, yang belajar saja bingung. Jadi kita ikut siapa ini? Yang ini bilang boleh, yang ini bilang nggak boleh, yang ini bilang sah, yang ini bilang tidak sah. Ya, ke masjid, sop renggang-renggang nggak sah, udah mendingan di rumah saja dan seterusnya. Ya, ada ranah-ranah yang memang kita diperkenankan untuk membicarakan yang di situ ada khilaf ilmi sebagai ranah ilmu di kalangan tertentu misalnya diperbincangkan, yang memang orang siap untuk menghadapi hal itu. Tetapi juga ada ranah-ranah yang orang butuh kepastian jawaban segera. Nah ini mesti diperhatikan juga oleh kita. Ya, sehingga tidaklah bertambah keburukan, kebingungan, kebimbangan, kegoncangan dari masyarakat. Sama terkait dengan masalah misalnya penetapan Idul Fitr, penetapan Idul Adha, penetapan Ramadan. Ini ada ranahnya ya akhi. Ada ranahnya. Ya, kalau setiap kita merasa boleh masuk ke ranah itu, maka akhirnya terjadilah permasalahan-permasalahan. Terjadilah problem di lapangan. Masyarakat jadi bingung, masyarakat jadi ragu, masyarakat jadi bimbang. Oleh karena itu memang seperti di beberapa negeri kaum muslimin, ya, ada yang namanya al-mufti al-am. Mufti am, yaitu orang yang diangkat menjadi mufti umum, atau bahasa kita atau bahasa lainnya grand mufti lah, istilah yang digunakan oleh Mesir. Lalu kemudian juga ada Darul Ifta'nya. Ada lembaga fatwanya ada. Kalau kayak di Mesir ya Darul Ifta, atau kayak di Saudi misalnya Lajnah Ad-Daimah, ya. Jadi ada lembaga fatwanya, ada muftinya, ada juga lembaga fatwanya. Nah, sehingga permasalahan-permasalahan yang besar, permasalahan-permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, jawaban. Nah, ini keluar dari lembaga-lembaga atau orang-orang yang memang sudah resmi, sebagaimana yang ditunjuk oleh negara, sebagaimana yang telah kita sebutkan contohnya tadi. Tidak lantas kemudian setiap individu ya berfatwa, setiap individu, setiap orang mengeluarkan pandangannya masing-masing, pendapatnya sendiri-sendiri. Ya, setiap yang berhembus seperti hembusan angin ke timur, ke barat, semuanya diikuti, sehingga makin menambah ketidakjelasan, kegoncangan, kebingungan, kebimbangan. Ya akhi, ini perlu diperhatikan, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini. Kondisi orang sudah disibukkan menghadapi pandemi, lalu dia disibukkan juga dengan debat, diskusi-diskusi yang tidak jelas kemana arahnya dan seterusnya. Lagi-lagi, semua ada tempatnya, semua ada ruangannya, semua ada maidannya. Ya, maka oleh karena itu, kalau seperti yang tadi disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sekarang ini setiap orang tampil, semua orang bicara dengan pendapatnya masing-masing, dengan pandangannya masing-masing terkait dengan ilmu din, ilmu agama, terkait dengan fatwa, urusan-urusan syar'i.
orang tambah bingung. Ini mau apa ini? Apa yang terjadi? Wibawa ulama tidak lagi dihormati. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Perkataan para ulama nggak lagi didengar. Karena memang kami disebabkan perbuatan orang-orang yang nggak berilmu ini. Atau orang-orang yang tampil seperti orang yang berilmu, tapi kemudian membuat orang jadi semakin tambah bimbang, ragu, bingung. Akhirnya apa? Wibawa ilmu hilang. Wibawa ilmu hilang, maka nanti akan lama-kelamaan tidak thiqah terhadap ulama. Lama-kelamaan tidak thiqah, tidak lagi percaya dengan ulama. Akhirnya nggak lagi percaya terhadap apa yang dia bawakan berupa ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi, penjelasan-penjelasan nggak lagi didengar. Lama-kelamaan akhirnya hilanglah agama Islam. Sebagaimana tadi dijelaskan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rusak, agama pun jadi rusak, Islam pun jadi sirna. Udahlah, nggak usah pakai dalil-dalilan lah, nggak usah pakai hukum-hukum halal haraman lah, nggak usah pakai hadis-hadis lah, nggak usah bawa ayat-ayat Al-Quran lah. Orang nyatanya dia aja begitu. Ya, nyatanya dia yang bawain ayat, bawain hadis saja melenceng, menyimpang. Sudahlah, nggak usah pakai ulama-ulamaan, nggak usah pakai ayat-ayat, nggak usah pakai hadis-hadis, nggak usah bicara hukum halal haram lah, macam-macam. Udahlah, masing-masing aja. Lihat apa yang terjadi. Agama hilang, sirna. Ya, ad-da'wah akhirnya tidak dipedulikan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar akhirnya diabaikan. Majalisul ilmi, majelis-majelis ilmu akhirnya orang jadi enggan datang karena merasa nggak ada manfaatnya. Buat apa? Percuma. Cuma dengerin ceramah melulu katanya. Orang yang ceramah aja pada kayak begitu, hilang. Kepercayaan kepada ilmu, kepada ulama hilang, akhirnya kepercayaan kepada Al-Quran, kepada sunnah, kepada aturan-aturan Allah Rabbul Alamin pun hilang. Maka perlu dijaga wibawa ilmu, wibawa para ulama. Di antaranya menjaganya adalah dengan tidak berbicara atau berdebat dengan perdebatan-perdebatan yang justru akan menjatuhkan kewibawaan ilmu dan ulama di hadapan atau di mata orang-orang awam, di media sosial. Loh, tetapi kekeliruan yang sudah menyebar ini kan harus dibantah lagi dengan dengan secara terbuka juga, dan para ulama telah menjelaskan itu. Ya, siapa yang melakukannya? Apakah setiap kita melakukannya? Akulluna yastahiqu an yaquma bihi? Siapa yang melakukannya? Apakah semua kita? Ataukah orang yang memang punya kompetensi? Ya akhi, tentu hal ini bukanlah dalam rangka untuk menyudutkan siapapun. Kalla wa hasya. Bukan dalam rangka untuk menyudutkan si fulan, menyudutkan si allan. Bukan. Kalla wa hasya, kalla wa hasya. Tetapi ayolah mari kita jadikan suasana, kondisi menjadi lebih kondusif. Ditambah lagi kita sedang menghadapi masalah yang dialami oleh semua orang. Ya, kita jadikan majelis ilmu kita majelis ilmu yang membuat hati jadi tentram, menjadi lapang, berfikir menjadi terbuka, ilmu dia dapatkan, tercerahkan. Tentu lagi-lagi bukan berarti, sekali lagi jangan disalahfahami ini menyudutkan sebagian orang. Enggak. La wahasya, tidak menyudutkan sebagian majelis ilmu. La. Bukan ini tujuan kita. Bukan. Tapi kita mengajak, ayo. Kondisinya semakin kita jadikan lebih kondusif. Kondisinya kita jadikan lebih aman, lebih nyaman, lebih tentram. Sehingga orang diskusi ilmu itu tenang, nikmat, saling menyampaikan hujah dengan penuh menghormati, memuliakan, tidak disertai dengan permusuhan, yang tentu lagi-lagi yang harus kita tanamkan pada diri kita
bahwa masih terlampau banyak yang kita belum ketahui ilmunya. Itu poin penting. Masih banyak hal yang belum kita ketahui ilmunya, yang bisa jadi kita masih belum tahu, yang teman kita lebih tahu mungkin, yang teman kita lebih faham mungkin. Maka kita lanjutkan ini penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Sangat bagus sekali beliau menutup penjelasan di dalam atau terkait dengan athar ini. Fawujudul ulama'i alamatu khairin. Masya Allah. Keberadaan para ulama adalah merupakan tanda kebaikan. Wa fuqdanuhum alamatu syarrin, dan ketiadaan para ulama adalah tanda keburukan. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah. Hari ini sebagian kita masih bisa berinteraksi dengan para ulama. Bahkan ada yang mungkin bisa langsung berkomunikasi dengan para ulama. Langsung. Bahkan mungkin sebagian para asatidzah bifadlillah, dengan anugerah dari Allah, dia masih bisa berkomunikasi langsung dengan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, berkomunikasi langsung dengan para ulama Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullah ta'ala, langsung bisa berkomunikasi, bisa telepon atau WhatsApp dan seterusnya, berkomunikasi langsung dengan murid-muridnya para ulama yang tersebar di negeri-negeri. Masya Allah, nikmat besar. Fawujudul ulama'i, maka keberadaannya para ulama adalah alamatu khairin, tanda kebaikan. Wa fuqdanuhum alamatu syarrin, dan ketiadaan para ulama adalah tanda keburukan. Wa wujudu, kata Syekh selanjutnya hafizahullah ta'ala, wa wujudu unasin fi hadha az-zamani yuzahiduna bil ulama'i wa yuhaqqirunahum wa yatakallamuna fi a'radihim, dan keberadaan beberapa orang, wujudu unasin, dan keberadaan beberapa orang fi hadha zamani, di zaman ini, yuzahiduna bil ulama, yang membuat orang jadi benci kepada para ulama, wa yuhaqqirunahum, merendahkan para ulama, wa yatakallamuna fi a'radim, dan berbicara terkait dengan kehormatan mereka, menjatuhkan mereka. Hadza min alamatis sa'ati, kata Syekh, ini adalah merupakan tanda-tanda di antara tanda-tanda hari kiamat. Wa min alamatin naqsi minal Islam, termasuk tanda berkurangnya agama Islam. Artinya orang mengamalkan agama jadi malas, jadi enggan, ulama tidak lagi didengar, ilmu tidak lagi mau dipelajari. Lalu bagaimana orang bisa mengamalkan Islam? Ulama tidak didengar, ilmu tidak lagi mau dipelajari, majelis ilmu pun akhirnya kosong, tidak mau didatangi. Yang terjadi, orang akhirnya tidak mengamalkan Islam, sehingga Islam jadi sirna. Ya, atau orang tidak lagi percaya terhadap ilmu. Ayuhal ikhwah a'azakumullah. Jadi pada bab ad-dukhul fil Islam, bab masuk ke dalam agama Islam ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa termasuk masuk ke dalam agama Islam adalah kita berusaha untuk memuliakan ilmu dan para ulama. Ya, sekaligus juga di dalamnya memuliakan ilmu dan para ulama adalah dengan menuntut ilmu, belajar dan terus belajar. Masalah-masalah yang besar yang memang kita nggak tahu, ya jawab, saya nggak tahu, tanya kepada para ulama. Masalah-masalah yang terkait dengan urusan-urusan orang banyak, ya jangan kemudian kita ikut masuk di dalamnya, karena nanti khawatir malah justru menjadikan dampak buruk. Adapun kalau memang itu adalah perselisihan di antara para talabatul ilm, para penuntut ilmu, ya dibicarakan internal para talabatul ilm, dijelaskan berdasarkan hujjah, berdasarkan dalil dan seterusnya. Tetapi di ranah-ranah umum, ya hendaknya kita tidak terlampau menampakkan perselisihan-perselisihan. Karena apa? Karena orang awam tidak ngerti. Menurut kita itu khilaf ilmi, menurut dia bukan. Kok bertikai sini antara Ustaz Fulan dengan Ustaz Alan? Orang awam melihatnya begitu.
Menurut kita itu ranahnya adalah khilaf ilmi. Biasa perselisihan ilmu gitu. Tetapi orang awam melihatnya, itu bertikai, itu berantem, itu ndak akur. Maka apa yang terjadi? Itu orang-orang yang akunya ngikutin Al-Quran Sunnah, mereka sendiri aja ndak akur. Ya, kita memandangnya sebagai khilaf ilmi. Mereka, orang-orang awam yang ndak ngerti, memandangnya sebagai ndak akur, bertikai, berantem, saling cakar-cakaran, saling menikam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka oleh karena itulah taklil, mempersedikit, meminimalisir dari menampakkan hal-hal yang memang semestinya tidak ditampakkan atau tidak diinformasikan, tidak diberitahukan kepada orang awam, yang karena mereka belum mengerti. Itu pun bagian daripada hal agar supaya fitnah dan keburukan menjadi teredam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ayuhal ikhwah, azzakumullah, kita cukupkan dulu kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga Allah Rabbul Alamin memberikan kepada kita ilmu bermanfaat, rizki yang halal, tayyib, penuh dengan keberkahan, dan diberikan amal kita dijadikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah yang sedang kita alami ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Jazakumullah khaira. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.